Aduh, revisi mulu nih. Semoga aja kali ini benar deh. Ya, masuk. Ya, masuk. Ini Bu, surat yang Ibu minta kemarin yang telah direvisi. Oke. Kamu gak bisa bukan dari kemarin. Ini tanggalnya salah, tahunnya salah, gimana sih? Kamu udah revisi berapa kali sih? Berapa kali? Sudah 5 kali. Aduh, udah 5 kali loh. Ini redaksinya masih salah. Ini kata-kata yang kamu gunakan berulang-ulang kali digunakan. Revisi lagi. Baik Bu. Oke. Sudah ya? Ya. Revisi. Kenapa sih? Lu pusing banget. Ini nih, revisi mulu sama Ibu Tiara. Sudah berkali-kali juga revisi, masih aja salah. Emang gimana hasil suratnya, coba ya? Ini emang salah. Ini masih penulisan tanggalnya bukan gini. Terus ini bagian pembukaannya juga bukan seperti ini. Masih banyak. Oh, pantas ini. Kamu paham nggak tahapan-tahapan pesan bisnis? Sebenarnya sih saya kurang paham. Oh, kamu belum paham ya? Iya. Ya udah, sini kita bantu selesai sama-sama ya. Ya. Balik. Langkah pertama yaitu merevisi. Apa itu revisi? Revisi adalah aktivitas yang berkelanjutan yang muncul di seluruh proses menulis, yang secara terus-menerus mencari cara terbaik untuk mengatakan sesuatu, memeriksa kata yang tepat, menguji kalimat-kalimat alternatif, membentuk kembali, memadatkan, dan memindahkan elemen-elemen yang sudah ada. Jadi saat untuk merevisi pesan ini, kamu harus mengevaluasi pesan yang ingin kamu sampaikan. Lalu ada namanya pengorganisasian isi pesan, terus ada namanya gaya pesan, dan ada yang ingin kamu gunakan. Ini. Setelah Anda merasa puas dengan isi pesan Anda dapat meninjau ulang pengorganisasiannya. Tanyakan pada diri Anda sendiri set pertanyaan berikut ini, yaitu pertama, apakah semua poin tercakup dalam urutan yang paling logis? Yang kedua, apakah ide-ide yang penting mendapatkan tempat paling banyak dan menonjol? Yang ketiga, yaitu apakah pesan akan menjadi lebih meyakinkan bila diatur dalam urutan yang berbeda? Yang keempat, yaitu apakah ada poin tidak perlu diulang-ulang? Dan yang terakhir yaitu apakah detail pesan dikelompokkan secara logis atau beberapa detail tetap tersebar di seluruh dokumen. Oh, jadi gini ya. Pantas kata Ibu Tiara tadi surat yang saya berikan kurang akurat dan terorganisasi. Jadi selanjutnya bagaimana yang harus saya lakukan teman-teman? Nah, jadi setelah evaluasi yang tadi dilanjutkan dengan meninjau ulang keterbacaan pesan tersebut. Setelah kita puas dengan isi, pengorganisasian, dan nada, lakukan hal selanjutnya, yaitu meninjau ulang keterbacaan. Dalam meninjau ulang keterbacaan, periksa teks dengan teliti untuk melihat apakah kita dapat menggunakan kata-kata yang lebih sederhana atau kalimat yang lebih pendek. Dan juga kita dapat memperbaiki keterbacaan, sebuah pesan dengan membuat dokumen itu menarik dan mudah dibaca dengan cepat. Dalam penerapannya, kita dapat menggunakan beberapa teknik agar pesan dapat dibaca dengan cepat. Yang pertama, membuat panjang kalimat bervariasi. Kedua, menggunakan paragraf yang lebih pendek. Ketiga, menggunakan daftar dan balet sebagai ganti narasi. Dan keempat, menambahkan judul dan subjudul yang efektif. Terus ada lagi tahapan ketiga, yaitu membuat variasi panjang kalimatnya. Berikutnya, membuat variasi panjang kalimat. Jadi, untuk menjaga minat pembaca, gunakan kalimat panjang maupun kalimat pendek. Setiap panjang kalimat mempunyai keunggulannya sendiri. Kalimat-kalimat pendek dapat diproses dengan cepat dan lebih mudah bagi para pembicara yang bukan asli dan para penerjemah untuk menginterpretasikannya. Kalimat-kalimat dengan panjang medium berguna untuk menunjukkan hubungan antar ide-ide. Kalimat-kalimat panjang seringkali merupakan cara terbaik untuk menyampaikan ide-ide yang kompleks, membuat daftar multi-point yang saling berhubungan, dan merangkum atau peninjauan informasi. Tentu saja setiap kalimat panjang juga mempunyai kelemahan. Terlalu banyak kalimat pendek berturut-turut dapat membuat tulisan Anda terpotong-potong. Kalimat-kalimat medium tidak punya kekuatan kalimat pendek dan kekuatan informatif dari kalimat panjang. Sementara itu, kalimat panjang biasanya lebih sulit dipahami daripada kalimat pendek karena kalimat tersebut penuh dengan informasi yang semuanya harus diserap sekaligus. Lalu selanjutnya apa? Nah, ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan di mana kita itu menjaga kalimat itu tetap pendek maksud. Nah, selanjutnya yaitu tahap di mana kita menjaga paragraf pesan yang kita tulis itu tetap pendek. Terkadang pesan yang kita tulis panjang sulit ditangkap penafsirannya oleh penerima pesan. Jadi, kita harus melihat kalimat pesan yang kita buat tidak terlalu panjang. Pendek namun porsi yang benar, dalam artian inti pesan yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Terkadang pesan yang dengan kalimat yang pendek lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca daripada paragraf yang panjang. Nah, ada lagi tahapan selanjutnya nih San. Ada
namanya menggunakan daftar dan bullets untuk menjelaskan dan menekankan pesan. Maksudnya itu dari Menggunakan daftar dan bullets untuk menjelaskan dan menekankan pesan. Daftar adalah alat yang efektif untuk menyoroti dan memudahkan materi yang dibahas, sedangkan bullet dapat mengacu pada tanda berupa simbol. Alternatif yang efektif untuk menggunakan kalimat-kalimat kontroversial adalah mulai dengan menuliskan ide-ide penting dalam sebuah daftar, rangkaian kata, nama-nama, atau item lain. Daftar tersebut dapat menunjukkan urutan ide-ide Anda, meninggikan dampak ide-ide tersebut secara visual, dan meningkatkan kemungkinan bahwa seorang pembaca akan menemukan poin utama Anda. Adapun perbedaan antara naratif dan daftar yaitu bullet biasanya lebih disukai daripada nomor, kecuali jika daftar tersebut urutan logis atau peringkat atau daftar item-item spesifik yang akan dirujuk. Sedangkan daftar lebih mudah untuk ditempatkan dan dibaca bila seluruh bagian yang diberi nomor atau bullets dimulai dengan barisan kosong sebelum atau sesudahnya. Terlepas dari apapun format yang Anda pilih, item-item yang ada dalam daftar sebaiknya paralel. Bentuk paralel adalah bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dibaca secara cepat. Adapun perbedaan antara susunan daftar non-paralel dan daftar paralel. Anda dapat menciptakan paralelisme dengan mengulang pola kata-kata, frasa, ada kalimat, atau seluruh kalimat. Ada lagi nih San, selanjutnya ada menambah judul dan subjudul. Nah, judul dan subjudul itu dibuat agar pembaca lebih tertarik dengan bacaan kita. Nah, jadi begini, sebuah judul atau heading adalah judul singkat yang menceritakan para pembaca tentang isi dari bagian yang mengikutinya. Judul juga digunakan untuk menarik perhatian pembaca dan mengatur materi ke dalam bagian yang lebih pendek. Selanjutnya ada subjudul atau subheading, adalah sebuah rina bagi judul mengindikasikan subbagian dengan satu bagian utama. Judul dan subjudul mempunyai fungsi-fungsi penting berikut ini. Pertama, pengorganisasian. Judul menunjukkan para pembaca secara selintas bagaimana dokumen tersebut diatur. Judul tersebut bertindak sebagai label bagi kelompok paragraf yang saling berkaitan dan secara efektif mengorganisasi materi dokumen kita ke dalam bagian-bagian yang lebih pendek. Selanjutnya ada perhatian. Judul yang informatif mengundang dan dalam beberapa kasus menggugah rasa ingin tahu akan menarik perhatian pembaca. Buatlah teks lebih mudah dibaca dan bantulah pembaca mencari bagian yang perlu ia baca atau lewati. Selanjutnya ada koneksi. Menggunakan judul dan subjudul bersamaan membantu para pembaca melihat hubungan antara ide-ide pokok dan ide-ide subordinasinya sehingga mereka dapat lebih mudah memahami pesan Anda. Selain itu, judul dan subjudul secara visual mengindikasikan pergeseran dari suatu ide ke ide berikutnya. Selanjutnya, judul juga dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu judul deskriptif guna untuk mengidentifikasi sebuah topik tetapi hanya sedikit. Lalu ada judul informatif guna membawa pembaca Anda tepat ke dalam konteks pesan Anda. Judul informatif membimbing para pembacanya untuk berpikiran dengan suatu cara tertentu tentang topik. Judul informatif juga membantu menjadi garis besar kerja Anda sebagai penulis, terutama bila ditulis dalam model pertanyaan yang Anda rencanakan untuk disampaikan dalam dokumen. Apakah ada lagi? Masih ada lagi San, selanjutnya itu tahapan dimana kita mengedit kejelasan dan ringkasan pesan yang kita buat. Selanjutnya yaitu tahap mengedit dan juga melihat kejelasan dan keringkasan pesan. Setelah kita membaca ulang pesan dan merevisi pesan yang kita buat untuk keterbacaannya, selanjutnya kita harus memastikan bahwa pesan yang kita buat harus jelas. Barangkali ada kalimat yang membingungkan sehingga pembaca pesan tidak dapat memahami pesan yang kita kirim. Kejelasan adalah sesuatu yang penting agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan dengan akurat dan efisien. Maka dari itu, pada tahap ini kita harus teliti melihat kata demi kata, kalimat demi kalimat apakah sudah jelas maksud dan tujuannya, serta bagian keringkasan yaitu di mana kita melihat kalimat atau paragraf pesan yang kita tulis, apakah kalimat yang dapat dibuat lebih ringkas sehingga memudahkan penerima pesan memahami isi pesan yang kita tulis. Nah, sudah tahapan tadi, ini tahapan terakhir nih San, yaitu tahapan dimana kita itu menggunakan teknologi untuk merevisi pesan yang ingin kita buat. Tahapan terakhir yang kita gunakan yaitu menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi dapat digunakan dalam memperbaiki pesan bisnis melalui teknologi. Contohnya menggunakan tools dari Microsoft Word, yaitu dapat menggunakan shortcut dan juga paste dalam Microsoft Word. Dan juga ada tools replace kalimat, autocorrect, dan lain sebagainya. Apabila dokumen yang kita gunakan berbentuk PDF, dapat merevisinya dengan revision mark dan completing feature. Selain itu, terdapat pula 4 fungsi perangkat lunak lainnya yang dapat membantu perevisian pesan bisnis, yaitu spell checker, kamus terasur, memberikan alternatif kata-kata, grammar checker, pemeriksaan tata bahasa, dan terakhir itu style checker, pemeriksaan gaya bahasa. Gitu ya teman-teman tahap-tahapannya. Ya udah, sekarang saya mau melanjutkan.
revisi surat yang Ibu Tiara berikan tadi, soalnya sudah ditunggu. Makasih ya teman-teman. Ya sama-sama. Semangat ya revisinya. Kita lanjut mau istirahat dulu. Oke. Semangat ya. Masuk. Ini surat yang sudah direvisi yang disuruh kemarin. Sama saya. Nah, ini udah mau dibentuk rapi, tak pakai tele, bener, akurat, tak kayak kemarin. Ini kamu udah ngerti kan cara menyelesaikan pesan bisnis? Sudah. Makasih ya. Silakan.